Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas soal retinol. Kenapa sekarang aku lebih signifikan untuk membahas per produk, karena kemarin itu aku sempat minta ke followers Instagram aku lebih better, lebih bagus mana untuk aku reviewnya itu per satu produk atau aku reviewnya itu per 1 bulan sekali, termasuk di every month favorite. Nah, jadi bentuk postingannya di Instagram aku itu seperti ini. Jadi banyak banget yang pilih untuk reviewnya produk itu per satu produk daripada memilih yang per 1 bulan 1 kali. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mereview produk-produk aku yang aku pakai itu per satu produk, biar lebih detail, biar waktunya juga nggak lama, dan biar kalian nontonnya juga nggak bosan. Nah, jadi untuk hari ini itu aku mau membahas soal something yang level 1% retinol. Ini mungkin kalian udah nggak asing dengan something retinol ini yang warnanya hijau. Ini itu udah launching, udah lumayan agak lama, udah mau setahunan. Dan aku suka sama si something ini karena dia itu adalah salah satu retinol yang gentle. Nah, dan yang aku suka dari si something retinol ini, dia itu termasuk retinol yang enkapsulasi. Jadi cara kerjanya itu dia masuk dulu ke dalam kulit kita. Ketika pas dia udah masuk ke dalam kulit kita, nanti kalau udah di dalam dia itu memecah menjadi retinol yang aktif. Jadi dia itu gak gampang oksidasi. Jadi dia itu bukan salah satu retinol yang pas dipakai itu langsung bereaksi seperti kayak ada cekit-cekitnya gitu. Enggak, dia itu masuk dulu ke dalam kulit kita, dan dia itu pas udah di dalam dia memecah jadi retinol yang aktif. Itulah kenapa dia disebut dengan enkapsulasi retinol. Nah, dan fungsi retinol juga itu dia dapat meregenerasi kulit kita itu lebih cepat daripada kita menggunakan produk-produk skincare lainnya, dan dia juga itu membantu untuk pembentukan kolagen. Dan kalau setahu aku dia juga bisa untuk mengatasi masalah milea. Cuman di aku itu kalau untuk masalah milea nggak ada, karena di aku nggak ada masalah milea. Jadi kalau misalnya untuk masalah milea, menurut aku skip ya, karena aku nggak merasakan untuk masalah mileanya. Nah, untuk teksturnya sendiri itu dia lebih kayak watery, kayak air gitu. Terus dia itu juga warnanya orange, dia cepat meresap di kulit, dan dia agak sedikit kering gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan si retinol ini, harap untuk langsung cepat-cepat menghydrating kulit kalian, karena kalau misalnya kalian biarkan kayak 1 atau 2 menit itu kulit akan terasa lebih kering. Nah, untuk aromanya sendiri itu dia agak bau-bau soft gitu, nggak kerasa kayak ada bau kemikalnya gitu, kayak ada bau kimianya gitu, enggak. Dan untuk hasil pemakaian pribadi di aku itu dia nggak ada sensasi cekat-cekitnya, nggak ada sensasi iritasinya ataupun mengelupas, karena kalian tahu kalau misalnya untuk sebuah retinol, aku pernah juga menggunakan retinol yaitu retinoid acid ya dari Vitacid, itu ada efek kayak mengelupas. Tapi untuk si something ini dia itu karena dia retinol ya gentle, dan dia juga cara kerjanya di enkapsulasi, jadi untuk sensasi kayak cekat-cekit, iritasi ataupun mengelupas, menurut aku itu nggak terjadi di aku, nggak aku rasain. Nah, dan si produk retinol ini kalau menurut aku kalian harus benar-benar menghydratingnya dengan produk-produk yang ekstrak melembabkan setelah menggunakan si retinol ini, karena kalau menurut aku pribadi dia emang agak sedikit bikin kulit aku kering. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan produk hydrating yang bagus, yang enak banget di mix dengan retinol, percayalah wajah kalian itu akan tiam plump, kencang gitu, dan untuk tekstur kulit itu halus banget. Tapi kalau misalnya kalian berharap untuk retinol ini bisa mengatasi masalah bopeng kalian, maaf banget, kalau untuk masalah bopeng menurut aku kalian langsung aja ke dermatologi. Pergilah ke dermatologi ataupun klinik kecantikan untuk melakukan laser dan sejenisnya untuk masalah-masalah bopeng. Dan untuk hasilnya di aku dia itu bagus banget untuk masalah bekas jerawat dan jerawat, karena kalau misalnya bekas jerawat menurut aku si retinol ini ampuh banget untuk masalah dark spots. Dan juga kalau misalnya aku lagi datang bulan, lagi ada masalah hormonal gitu, dan biasanya kalau misalnya lagi hormonal gitu aku selalu muncul atau timbul 3 atau 4 jerawat. Jadi misalnya kalau hari ini tuh aku merasanya kayak ada bakal cikal jerawat, mungkin besoknya jerawatnya itu udah mulai mengempes. Tapi kalau misalnya jerawatnya itu udah mulai ada matanya gitu, besoknya itu rasanya dia kayak udah mau pecah gitu. Jadi untuk masalah jerawat dan bekas jerawat, retinol ini memang juaranya. Aku suka banget sama hasil dari si something retinol ini untuk masalah jerawat.
Nah, dan untuk brightening juga ini bagus banget, dia bikin wajah aku itu seketika terasa lebih cerah gitu, dan dia itu cerahnya cerah merata. Kalau misalnya kalian kayak aku pengguna jilbab, terus sometimes kalian kayak ada kegiatan di luar rumah, biasanya masalah dari si pengguna hijab itu ada dua warna gitu yang berbeda, kayak misalnya di bagian agak dalam sini cerahan, di bagian mukanya itu agak gelap. Kalau misalnya kalian menggunakan si retinol ini, si something ini, dia kayak meratakan seluruh wajah kalian. Jadi kayak undertone wajah kalian itu semuanya hampir sama gitu. Nah, dan yang paling aku suka juga si retinol ini ketika aku mix dengan niacinamide punyanya aku yang The Aubrey itu. Entah kenapa dia itu hasilnya kayak besok paginya itu muka aku lebih cerah. Soalnya aku menggunakan kayak cuman hyaluronic aja, paling cerah-cerah sih. Tapi kalau misalnya aku menggunakan dia bareng dengan niacinamide, itu wajah aku paginya itu lebih kelihatan cerahnya, tekstur kulit itu halus banget, dan pori-pori tersamarkan, sama dengan bekas jerawat lebih cepat untuk memudar. Dan untuk produknya something ini aku selalu menggunakannya itu dia di malam hari, aku nggak terlalu suka menggunakannya di siang hari, aku takut kulit aku sensitif nantinya. Dan untuk si something ini aku selalu pakainya setelah hydrating toner, jadi aku pakai hydrating toner dulu, terus aku pakai si something, lanjut untuk menggunakan serum, entah dia serum hyaluronic acid ataupun niacinamide. Dan setelah itu aku bakal tutup dengan moisturizer yang ekstra melembabkan juga. Dan retinol si something ini juga aku pakainya itu seminggu sekali. Jadi kenapa dia agak sedikit lama habisnya, karena aku bukan nggak berani sih, aku masih agak sedikit takut kalau misalnya menggunakan retinol itu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Aku nggak berani. Cuman kalau misalnya untuk AHA BHA, ya aku pakainya itu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Kalau misalnya kalian pemula, jangan gunakan si retinol ini dengan produk AHA BHA ataupun vitamin C. Tapi kalau misalnya kalian mau gunakan juga dengan niacinamide, kalau misalnya kulit kalian nggak terlalu terbiasa dengan produk-produk yang strong banget, karena niacinamide juga itu termasuk produk yang asam, kalian bisa coba dari yang presentasi 2% dulu atau 5% gitu. Dan untuk aku pribadi, aku selalu taruhnya itu dia di setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu aku selalu menggunakan retinol. Dan kalau misalnya hari Sabtu, sebelum aku menggunakan retinol, aku selalu menggunakan produk-produk eksfoliasi seperti AHA BHA PHA. Sekarang kita next ke ingredientsnya. Jadi ingredientsnya itu yang pertama dia ada aqua atau bisa disebut juga dengan air. Terus dia ada ceramide 3 untuk melembabkan yang bisa bikin kulit plump, dan dia juga termasuk anti aging. Terus dia juga ada glycerin dan hyaluronic, bagus banget untuk kulit kering. Dia itu termasuk humectant yang mana dia menarik air di sekitarnya. Terus dia juga termasuk retinol yang levelnya 1% yang menggunakan teknologi enkapsulasi Gentinol 200 yang membuat stabil karena memiliki pH yang sama dengan kulit manusia sehingga mengurangi risiko iritasi. Dan dia juga itu termasuk produk yang ada allantoin sebagai soothing atau menenangkan. Nah, segitulah review dari si something retinol ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi pada cari-cari produk retinol yang ingin kalian pakai. Mungkin aku bisa menyarankan kalian menggunakan si something yang level 1% retinol ini, karena dia ini termasuk retinol yang gentle. Dia juga nggak gampang iritasi di kulit. Dan video aku berikutnya, dan see you. Bye-bye.